Kita malam hari ini akan membahas sesuatu yang sedang hot, ya. Kenapa hot? Karena beritanya baru dan artis-artis yang termasuk di dalamnya juga hot. Jadi berita terbaru adalah setelah Juppe masuk ke dalam penjara pada saat itu, sekarang DP mengalami hal yang serupa dengan Juppe, yaitu DP akan dipenjara selama 3 bulan. Dan katanya penangkapannya secara paksa, katanya nih, saya juga nggak tahu. Tapi kita lihat dulu, ini adalah gambaran yang terjadi penangkapan Julia Perez dan Dewi Persik. Kita lihat sama-sama. Dua selebriti sensasional Dewi Persik dan Julia Perez akhirnya sama-sama menanggung akibat dari perseteruan mereka ketika syuting sebuah film layar lebar 4 tahun silam. Setelah awal tahun 2013 lalu, Julia Perez harus rela masuk penjara Pondok Bambu selama 3 bulan. Kini giliran Dewi Persik yang merasakan dinginnya rumah tahanan. Lalu, bagaimana Julia Perez melihat lawan mainnya Dewi Persik harus mendekap di dalam sel tahanan dan merasakan apa yang ia rasakan di awal tahun 2013 silam? Simak pengakuan jujur Julia Perez hanya di Hitam Putih. Kita langsung saja undang, karena nggak mungkin undang DP-nya, jadi kita undang Juppe-nya. Ini adalah Julia Perez. Selamat malam. Udah makan belum? Makan Sama. Kira-kira lu mau ngasih apa? Sama. Gitu. Ih, seneng kamu udah sehatan, aku seneng banget. Iya, sudah bisa berdiri lagi. Udah bisa berdiri lagi, saya seneng ya Bu ya. Selama ini kita doain dia, kemarin kan duduk, sekarang dia bisa berdiri lagi. Alhamdulillah. Iya. Kenapa berdirinya harus begitu ngomong? Iya, berdiri. Ya begitu deh pokoknya. Gak enak ngomongnya. Kasih tepuk tangan dulu. Pakai anak kecil lihat badut ya, kasih tepuk tangan. Enggak, biasanya kata orang, kalau semakin banyak tepuk tangan akan semakin banyak rezekinya Bu, katanya Bu. Semoga dilupakan semua utang-utang kita Bu. Cuma lupa doang. Lupa doang tapi tetap. Bisa bayar. Kita langsung saja. Jadi sekarang ini kan lagi, kemarin ada berita, 2 berita tiba-tiba DP masuk ke dalam penjara. Ya. Terus ada berita satu lagi, artis karena narkoba yang inisialnya ROBERT itu juga di penjara ya, karena narkoba ya. Makanya saya punya ide, kenapa narkoba itu tidak dibuat dalam bentuk cairan dan pahit? Nggak mungkin ode, nggak pernah kan ada orang ode jamu? Si botak pinter juga. Nah, tapi saya mau tanya nih, kita sambil duduk. Juppe, Ya. DP sekarang ada di dalam rutan. Ya. Gimana Anda menanggapi hal tersebut? Kan pada saat itu ketika Anda ada di dalam sana, DP ada di sini, saya tanya, kamu takut nggak masuk? Wah, saya ya yang salah lah yang masuk, gini kan. Nah sekarang dia ada di sana, gimana? Kalau saya sih pada intinya jujur ya, saya tidak ingin menanggapi masalahnya Mbak Dewi ya. Karena saya juga udah melewati masa-masa pada saat itu yang pada saat itu juga buat saya tuh satu hal yang sangat sulit saya harus lalui gitu. Jadi 3 bulan itu saya memaknai tersebut itu adalah seperti kayak memang ini sudah dari takdir hidup saya gitu ya. Saya harus lalui, saya harus ikhlas. Karena supaya di dalamnya itu tuh enteng jalaninnya. Makanya ketika saya berada di dalam itu, berada di dalam Pondok Bambu, tuh kayaknya saya jam 7 udah tidur. Jam 4 pagi kita bangun karena mau sholat subuh, udah bangun. Sholat bareng, berjamaah semuanya, siang semua. Jadi teratur itu, jadi enteng banget. 3 bulan, alhamdulillah saya melakukan banyak hal-hal yang positif di sana. Dan ketika saya keluar pun, banyak hal positif pun datang gitu. Saya dibikinin konser, saya juga dibikinin lamaran. Banyak pokoknya, saya dapat banyak penghargaan, saya raih di dalam karya, di perfilman saya. Jadi saya pikir kalau saya harus kembali lagi melihat pada di tahun 2013 bulan 3 bulan tersebut, itu sama aja saya harus harus mundur pada posisi tersebut tuh nggak gampang, Mas Dedi.
Katanya tadi enteng menjalaninya. Iya, harus mundur lagi, kan saya lewat itu enteng. Saya harus mundur lagi nih, saya udah lewatin semuanya. Saya udah berjuang nih. Saya ibaratnya saya gladiator yang udah bang, terus disuruh mundur lagi. Bentar dulu ya, kasih napas dulu sebentar deh. Oke. Gitu. Tapi gini, pasti kan pada saat pertama kali ada berita tersebut juga Jupe stres kan. Kita sempat iya. ya kan kita sempat teks-teksan lah pada saat itu ya. Kontak-kontakan aku sama Mas Dedi itu salah satu sahabat aku yang benar-benar pada saat itu dia ngerti ini gimana caranya. Aku kontak-kontak Mas Dedi, ini gimana caranya kok bisa begini, aku bisa gini. Tapi dia selalu memberikan aku hal yang positif, makanya aku siap. Karena menurut aku dalam hidup itu kita tuh mau nggak mau memang kita harus jalanin gitu loh Mas. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kadang-kadang hal yang tidak seharusnya kita tanggung jawab, kita harus berani ambil resiko dan tanggung jawab. Itu menarik nih. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah sebenarnya Jupe pada saat itu pantas nggak untuk masuk? Pada saat itu saya pantas atau tidak untuk masuk? Saya rasa setiap orang pasti mereka akan membela dirinya dan merasa dirinya itu benar. Okay. Pada posisi tersebut, ketika saya melakukan adegan tersebut, saya melakukan adegan tersebut itu dengan benar. Saya tidak mencari seperti kayak sensasi bagaimana. Aku nggak pernah ada niat seperti itu. Niat di awal syuting itu saya ingin menghibur masyarakat, duet bersama Dewi Persik di film yang orang tunggu-tunggu gitu, dan saya yang memilih dia untuk di film ini gitu loh, karena saya akui dia acting bagus, nari bagus, semuanya bagus gitu. Jadi dan ketika semua ini terjadi, saya harus legowo Mas, karena kalau emosi dilawan sama emosi itu akan amburadul. Makanya saya lebih memilih cooling down. Saya juga kasih tahu ke manajemennya Mbak Dewi, semuanya sudahlah, kita berdamai saja. 3 kali saya minta minta damai gitu, karena saya tuh udah feeling, saya udah tahu ujung-ujungnya akan seperti apa, akan merugikan kita berdua gitu loh. Tapi kan tidak damai kan akhirnya kan? Berdamai di tempatnya Mas Ahmad Dhani, kita berdamai, tanda tangan lalu semuanya. Lalu kenapa waktu itu bisa masuk kalau damai? Nah, itu saya nggak tahu, itulah yang namanya proses hukum, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Makanya yang tadi saya bilang, ketika kita merasa diri kita benar, merasa semuanya sudah aman, merasa kita merasa benar gitu ya, tapi ternyata takdir itu berkata lain, mau bagaimana Mas? Oke, pada saat itu udah terjadi seperti itu. Tapi sekarang ketika DP masuk nih Jupe, DP masuk, apakah DP masuk karena laporan dari Jupe? Lo kan gini ceritanya, ini mungkin banyak orang yang belum mengerti. Nah makanya nih. Pada saat itu, saya yang pertama dilaporin. Oke, Jupe pertama kali dilaporin. Saya yang pertama dilaporin sama Mbak Dewi. Setelah saya dilaporin, saya langsung jadi tersangka. Terus saya bilang, sudahlah, kita lebih baik berdamai aja, tidak perlu ini seperti ini. Karena sejujurnya kalau kita benar-benar lihat dalam video tersebut, saya lah yang dianiaya, lihat dengan jelas. Tapi karena situasinya, emosi ini semua begini-gini, saya merasa, ya saya dipojokkan dan saya berpikir, saya minta keadilan. Makanya ketika itu saya minta keadilan, saya pergilah ke Polda, saya minta keadilan. Kok saya bisa jadi tersangka, saya kan korban di sini gitu loh. Makanya ketika saya minta keadilan di Polda, diusut, awal mulanya jadi saksi, barulah terbukti semuanya memang saya korbannya di situ gitu loh. Jadi akhirnya saling melaporkan. Saling melaporkan. Kalau sekarang misalnya DP harus masuk ke rutan dan Jupe mencabut laporannya, dia masuk kan? Atau sudah berjalan? Sudah, apapun yang terjadi dalam putusan MA itu udah inkrah Mas. Jadi tidak bisa dicabut? Tidak bisa. Oke, saya punya pertanyaan. Pertanyaannya begini. Terserah mau dijawab boleh nggak jawab boleh ya. Kamu masuk ke dalam penjara 3 bulan. Ya. Kita ngomong kasarnya saja karena laporan dari DP. Ya. Sekarang DP ada di penjara selama 3 bulan. Ya. Sebagai manusia, ada rasa puas? Sebagai manusia, jujur saya nggak puas karena ini bukan yang saya inginkan. Ini benar-benar bukan yang saya inginkan. Saya nggak mau ini semua terjadi, Mas. Itu bukan sifat saya mau ngelukain orang. Saya punya adik 2. Saya percaya dengan karma. Saya punya orang tua saya punya mama yang selama ini ngajarin saya bahwa kamu harus hargain orang lain. Selalu assalamualaikum, jawab semuanya dengan benar. Jadi ketika semua ini terjadi, saya minta keadilan tuh dari awal. Dari awal saya minta keadilan sama sutradara, sama produser, sama semuanya. Tolong ini nggak benar, ini nggak benar. Saya udah minta keadilan dari awal. Kalau kalian pikir ini membuat saya senang, sama sekali saya nggak senang ini semua terjadi. Karena apa yang kita bisa dapetin? Coba bisa jawab semuanya. Kita nggak dapetin apa-apa dari perkelahian, nggak dapet apa-apa. Kita justru rugi karena sebelum semua ini terjadi,
awal mulanya saya ingin terjun ke dalam dunia politik, saya baru dicalonkan jadi bupati. Terus tiba-tiba ini berubah semua seperti ini. Saya ingin merangkai hidup saya dengan baik dan benar gitu loh. Saya ini jujur Mas, ini suatu hal yang membuat saya ya terkadang ketika kita sudah menganggap diri kita benar, jalan yang lurus, ya cobaan itu pasti akan ada. Dan yang paling tepat untuk yang harus kita lakukan adalah kita harus berpegangan, kita harus meyakinkan bahwa di dalam segala apapun sesungguhnya cuma Allah penolong kita. Sekalipun ada malaikat yang ingin menolong kita, tapi kalau Allah belum berkehendak, ini tidak akan pernah terjadi. Jadi saya memaknai hidup saya ketika saya masuk penjara itu adalah ini udah takdir Allah. Saya nggak bisa salahin Dewi lagi, saya nggak bisa salahin seperti saya harus teriak-teriak sama Mahkamah Agung, saya harus teriak-teriak sama jaksa, sama polisi, sama semuanya, sama ini. Semua sudah terjadi, saya udah ikhlas. Ini jalan takdir saya, ini sejarah hidup saya yang saya harus lewati, bahwa penjara tidak membuat saya menjadi seseorang yang justru saya mundur. Justru ini adalah langkah saya untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Untuk menjadi yang lebih baik, karena menurut saya penjara adalah ketika seseorang tidak bermanfaat buat orang lain. Karena ketika saya berada di dalam, saya banyak bertemu dengan teman-teman lainnya gitu loh Mas. Saya bertemu teman-teman lainnya. Saya ya dengan sedikit pendidikan yang saya punya, saya bisa ngajar bahasa Inggris, Perancis, saya bisa ngajar bahasa ya terkadang bahasa Belanda, saya juga ngajar make up, saya kadang-kadang bisa jadi karena saya kuliah hukum kan saya belajar bedah hukum sama orang-orang tahanan yang baru masuk. Saya ajarin mereka cara mereka duduk, bagaimana berhadapan dengan para hakim. Kalau sama hakim nanti duduknya harus seperti ini, kamu harus jawab seperti ini, harus yang sopan. Karena jadi saya harus bisa ngikutin apa situasi di dalam yang bisa saya ambil positifnya gitu loh. Oke. Tapi gini, ini menarik banget ya dari tadi pertanyaan sampai jawabannya Jupe. Tapi yang bikin Jupe nangis apa? Bagaimana kalian ada yang nanya sama aku, apa kamu senang? Bagaimana? Aku ini seorang perempuan gitu Mas. Bagaimana aku bisa senang melihat perempuan lain teraniaya? Itu bukan sifat aku kayak gitu. Perempuan itu harus saling menolong. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling mencari kesalahan orang lain. Kita seharusnya mensupport. Ini yang bikin aku sedih gitu loh Mas. Kok begini sih kehidupan? Kok seharusnya tuh kita tuh perempuan tuh harus mendukung satu sama lain. Udah kita jadi perempuan di Indonesia udah ya sulit gitu loh Mas. Sulit, kita banyak sekali yang harus kita lewati gitu loh. Terkadang enggak hanya dari orang luar kita dapat gencetan gitu loh, tapi dari orang dalam juga kita dapat gencetan untuk menjadi seorang yang independen gitu. Dan ketika ini terjadi, orang bilang seneng, aku nggak seneng. Apanya yang mau diseneng, apa yang mau aku rayakan nggak ada sama sekali. Jadi walaupun ada orang misalnya, saya nggak bilang DP atau siapapun, ada orang yang misalnya menyakiti kamu dan dia bahagia pada saat hal itu terjadi, dan sekarang terbalik kamu... Nggak, itu bukan sifat saya, Mas. Dalam hidup saya mengerti banyak gitu. Saya hidup dari yang memang keluarga yang sangat ya seperti itulah. Jadi saya mulai mengerti seseorang, saya mulai belajar dari sifat manusia bahwa ketika kita tertekan, ketika kita tertindas, sifat orang itu akan keluar aslinya gitu loh. Ketika ada orang lain yang ingin menari-nari di atas penderitaan kita, biarkanlah itu terjadi. Karena jangan sampai kitanya tuh terjerumus dan ikut-ikutan. Jangan sampai, karena kita harus percaya kesenangan, sedih, bahagia, apapun itu tuh hanya sementara semua sifatnya. Nggak ada yang abadi. Jangan pikir kita sekarang bahagia, kita nggak akan sedih. Itu belum tentu. Semuanya dalam kehidupan ini nggak ada yang abadi. Jadi kita juga harus waspada sedikit lah. Oke, senang sebentar, habis itu harus kenapa ya? Harus siap-siap karena semua itu akan terjadi sama diri kita juga. Oke, luar biasa nih.
Luar biasa jawabannya. Saya tidak menyangka jawabannya akan seperti ini. Tapi intinya adalah bahwa menurut Juppe tidak menginginkan semua ini terjadi. Tapi hidup itu penuh dengan kejutan-kejutan yang tidak bisa dikontrol. Akan tetapi, saya harus nge-break. Tapi akan tetapi begini, ada sebuah berita juga yang mengatakan dan ada buktinya katanya mengatakan bahwa Dewi Persik itu masuk ke dalam penjara karena sogokan Juppe ya. Karena Juppe mentransfer sejumlah uang ke pihak hakiman atau gimana gitu ya. Pokoknya ada yang memberitakan bahwa Anda itu membuat DP ditangkap karena ada transfer uang ke salah satu oknum dan sebagainya. Dari pihak mereka katanya aku transfer uang ke Pak Gayus Lumbun. Nah, katanya seperti itu atau ada barang bukti semuanya. Itu yang terjadi dan saya mau tanya pendapat Juppe tentang hal itu. Tapi setelah satu ini, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam gitu. Belakangan ini juga beredar ada kabar bahwa Juppe ternyata mentransfer uang sebesar 700 juta rupiah langsung kepada Hakim Agung Topane Gayus. Nah, ini di belakang Anda bisa lihat, ini adalah salah satu bukti yang tersebar bahwa Anda mentransfer uang sebesar 700.000 rupiah. 700 juta rupiah. Kalau 700 ribu nggak kebeli apa-apa itu ya. 700 juta rupiah untuk memasukkan DP ke dalam penjara. Nah, gimana nih tanggapannya? Saya agak bingung gitu. Kalau misalnya Anda mau nyogok orang, Anda transfer ke hakimnya langsung, apa nggak kena KPK ya? Pasti. Dan yang gini lah, aku tuh selalu bersyukur ya. Setiap kali ada orang mau jahatin aku, saya percaya bahwa Tuhan itu nggak akan pernah tinggal diam dan Tuhan tidak pernah akan tidur. Jadi ketika mereka berbuat seperti ini dan mereka melakukan kesalahan yang sangat fatal. Apa itu? Mau aku kasih tahu kesalahan fatalnya. Jadi ini ada kesalahan ini ya? Ada kesalahan di nama. Karena data-data bank aku itu salah sekali apa yang mereka taruh. Jadi disitulah sehebatnya siapapun yang ingin berbuat seperti ini, kalau memang udah niatnya jelek, dia akan terburu-buru gitu melakukan hal ini. Jadi dia tidak benar cermat untuk melakukan hal ini. Maksudnya namanya Juppe salah? Di data-data bank dia salah. Boleh dikasih tahu mungkin biar dia bisa buat lebih baik lagi? Ya kan biar lebih sempurna gitu. Iya, maksudnya harus hati-hati. Jadi kalau ingin berbuat fitnahan seperti ini, dia harus hati-hati juga gitu loh. Jadi ini satu kesalahan. Jadi kalau main-main hal seperti contoh kan, Yuli Rahmawati, ya kalau saya kasih tahu, nanti kepolisian tidak bisa bekerja. Sekarang sudah saya serahkan. Kemarin saya habis ketemu sama papa angkat saya, Bang Siswandi. Saya minta ditindaklanjutilah hal seperti ini supaya orang tuh nggak gampang fitnah gitu loh. Karena buat saya hal seperti ini bukan berdampak buat saya aja, tapi seorang hakim agung loh, seorang hakim agung difitnah itu kan gila, ada pasalnya, ada semuanya. Kalau memang terbukti bahwa ini adalah bohong ya, atau ini pasalnya jadi berlapis kan? Karena ini perusakan nama baik, pemfitnahan, dan juga pemalsuan dokumen kan? Betul sekali. Ini banyak, tapi sekarang kalau aku harus menanggapi biasa ya, harus sudah biasa sekali dari pihak sana itu pasti mereka akan sedih dan sakit hati lah karena ini terjadi sama bagian dari keluarga mereka gitu. Jadi pasti semua akan merasa sedih. Jadi mereka akan bertindak ya seperti ini. Jadi pas aku lihat, maksudnya keluarga bahwa ini dibuat oleh keluarganya DP gitu? Enggak, aku melihat bukan. Jadi aku melihat di akunnya ini, karena kan fans aku yang bilang, "Mamita coba lihat akun ini." Pas aku lihat ada banyak kayak mention memang seperti kayak keluarga gitu. Jadi aku nggak tahu ini keluarganya atau bukan. Jadi aku juga nggak boleh fitnah, nanti kena ada pasalnya kan, nggak boleh fitnah. Nah, jadi kalau aku lihat tuh di account ini Santi Lemini gitu tuh kayaknya akrab dan selalu mengakui dia tuh adiknya, Dewi itu adalah adiknya. Jadi saya berasumsi mungkin apakah ini bagian dari keluarganya. Jadi mudah-mudahan saya salah, mudah-mudahan mereka tidak seperti itu. Tapi kalau dilihat dari account yang tadi itu, yang fitnahnya anonim account itu, anonim hacker itu, kita sudah menindaklanjutinya. Jadi sudah dibawa ke kepolisian? Sudah saya bawa ya. Bukan, lebih ke saya minta tolong aja lah sama mereka, karena ini bukan hanya menyangkut nama saya aja, tapi ini instansi
Mahkamah Agung yang kita hormati selama ini dibawa-bawa gitu loh. Nah, Pak Hakimnya sendiri gimana? Ada reaksi kah? Belum, saya juga belum tahu. Karena saya baru tahu hari ini. Baru tahu hari Baru ini? tahu semalam mention jam berapa ya, aku lupa. Lupa aku semalam. Semalam aku dikasih taunya, aku lupa. Kamu nggak kaget melihat ini? Tiba-tiba keluar nama kamu dan sebagainya? Ayah aku nggak kaget karena biasa kalau orang udah sakit hati, udah ngerasa mereka akan membela seseorang pasti akan melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Jadi aku nggak kaget, aku juga nggak kebakaran jenggot. Aku cuma ingin orang seperti ini yang akan merugikan banyak orang. Apalagi kan aku public figure dan Hakim Agung tersebut kan itu dia menjaga kredibilitas itu kan panjang ceritanya. Jadi kita harus jaga orang lain juga lah. Pada intinya saya ingin menindaklanjuti ini seperti orang-orang yang iseng-iseng kayak begini harus tindak lanjuti gitu loh. Dan saya yakin karena banyak kan udah ada undang-undang ITE kan, jadi harus hati-hati. Oke. Berita terakhir bahwa DP akan melaporkan pihak produser juga sutradara film tersebut. Nah, kalau misalnya ini kan terjadi pelaporan lagi nih. Kalau Jupe sendiri gimana? Akan melaporkan juga atau tidak? Dari dulu saya tidak mau melakukan apapun dengan emosi, ambil keputusan dengan lagi keadaan emosi atau apapun emosi, karena kalau kita dengan keadaan emosi kita menganggap diri kita tuh selalu benar gitu loh. Dan pada intinya untuk hal seperti ini saya harus bicara dulu ke pengacara saya Bang Minola, saya juga harus tanya juga sama Bang Mali karena ini yang kasus saya yang sudah lama, yang dulu saya minta-minta keadilan, tapi ini keluar lagi sekarang, jadi bahaya juga. Iya, karena buat saya sudah seperti kayak ya mau bagaimana ya, saya jadi bingung harus juga. Sudah lewat itu. Harus sudah lewat. Tadi kan Jupe mengatakan ini kan harus dipikirkan baik-baik. Yeah. Nah, tapi dengan kata-kata Jupe ini harus dipikirkan baik-baik, artinya bahwa Jupe sendiri ada niatan untuk melaporkan kalau itu aman atau tidak sama sekali? Sepertinya sih. Nah ini dia, kalau ditanya masalah tentang hukum, tindakan kita di depan televisi itu kita harus hati-hati juga. Saya dididik untuk selalu apapun yang saya ingin ambil itu take a deep breath, pelan-pelan, tenang, cooling down, harus kepala dingin, nggak boleh emosi. Kalau bicara pun jangan meletup-meletup, jangan merasa diri kita itu hebat. Karena sesungguhnya kesombonganlah yang akan menghancurkan kita. Jadi kalau ditanya masalah hukum seperti ini ya, buat semua juga yang di rumah siapapun lah, teman adik-adik kita semua di sini, buat Mas juga, alangkah indahnya kita itu berhati-hati dan harus dipikirkan secara kepala dingin. Oke, baik, saya stop bertanya kalau gitu di masa itu. Terima kasih. Tapi begini Jupe, ini saya rasa banyak sekali orang Indonesia yang akhirnya menganggap dan mungkin tahu atau berkesimpulan bahwa ini kan sebenarnya kemungkinan, saya juga nggak berani ngomong ya, ntar saya salah lagi. Ini kan settingan film untuk promo film. Nah, tapi dari dulu kalau saya nanya pasti jawabannya kan oh bukan gitu. Maksudnya saya nggak pernah nanya dengan Jupe gitu. Tapi saya pengen tahu, apakah ini sebenarnya, mungkin karena kasus sudah panjang, apakah ini sebenarnya adalah sebuah settingan yang Jupe buat dengan DP awalnya sebelum terjadi seperti ini? Benar tidak asumsi masyarakat itu? Itulah asumsi masyarakat, mereka punya hak juga, karena setiap kita, karena sudah terbiasa, setiap kali ada orang mau buat film, kalau nggak berantem, bohong-bohong. Betul. Settingan ini, settingan sana gitu. Jadi orang sudah terbiasa, ini pasti settingan, ini pasti ini. Nah, ketika saya berhadapan dengan seseorang yang memang sudah terbiasa setting seperti itu, jadi saya juga harus menyikapinya dengan kepala dingin juga. Saya juga nggak boleh langsung menjudge seseorang, oh ini begini, oh gue kena nih. Nggak, saya harus tenang. Pada saat itu saya tidak sama sekali nyeting untuk berantem, karena buat saya yang saya inginkan adalah kualitas. Bagaimana orang bisa melihat, menikmati film tersebut itu dengan indah dan baik. Karena ya saya ingin tonjolan, tunjukkan. Yang saya ingin tunjukkan ke film tersebut adalah karya kita gitu loh Mas. Karena itu film yang bagus gitu kalau kita lihat. Jadi maksudnya adalah Jupe tidak menyeting hal ini? Saya tidak menyeting sama sekali. Jadi ini bukan settingan dari Jupe? Tidak sama sekali. Oke. Apakah ini adalah settingan DP dengan orang lain untuk hal ini? Saya juga tidak bisa bilang itu karena itu bukan kapasitas saya dan saya harus berhati-hati apa yang saya ucapkan. Oke. Jadi intinya Anda tidak mau tidak sama sekali itu? Saya mau nyeting kasus ini buat saya
saya yakin walaupun secara pelan-pelan karir saya akan naik asal sayanya mau berjuang keras gitu. Karena selama ini apa yang saya lakukan jadi duta tinju, duta catur, itu lebih baik daripada settingan-settingan yang akan merugikan orang lain. Kalau gitu saya bisa jawab bahwa pertanyaan saya apakah ini adalah settingan antara DP dengan orang lain, tidak dijawab ya. Tidak bisa menjawab, tidak mau jawab ya. Tapi ini adalah settingan Jupe, tidak. Karena itu bisa dijawab dong kalau itu dong. Ya. Bukan settingan Anda ya. Oke, kalau settingan mereka Anda tidak mau tahu gitu ya. Tapi ini bukan settingan Jupe. Oke. Nah, kabarnya bahwa kamu harusnya hari ini mengunjungi DP ke Rutan. Ya kan? Ya. Harusnya Jupe itu hari ini ke Rutan untuk mengunjungi DP. Tapi tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Banyak polemiknya ketika saya ingin ke sana, banyak yang nggak ngasih. Karena dalam hati saya ingin kesana tuh kayak ingin menguatkan dia. Karena saya pernah berada di dalam. Sesungguhnya ketika kita berada di dalam adalah yang kita butuhkan adalah perhatian dan kasih sayang. Kita nggak butuh harta banyak karena di sana tuh semua rata. Nggak, semua merata. Ya makan nasi cadong, semuanya jamnya keluar ada jam-jamnya. Jadi semua itu rata, tidak ada kaya dan miskin. Nasi cadong itu apa ya? Nasi cadong itu nasi dari buat para narapidana gitu. Jadi buat para warga binaan itu diberikan nasi cadong yang isinya nasi ayam, nasi sama sayur-sayuran. Itu dalam box kayak box kita makan. Namanya nasi cadong. Namanya nasi cadong. Jadi semua rata. Bahasa apa itu cadong? Cadong itu ya bahasa sana, nasi cadong. Oke. Jadi akhirnya tidak jadi menemui DP. Kenapa? Iya. Nggak jadi nemuin karena banyak ya yang tadi aku bilang banyak polemik. Tiba-tiba ada teror nggak jelas lah yang ingin membunuh keluarga saya lah. Bilang katanya kamu kemarin udah kehilangan papa kan? Kamu mau jadi anak yatim piatu sekarang? Terus aku bilang, ih, ini orang gila banget sih. Terus aku pikir siapapun orang itu yang melakukan hal seperti itu tuh, ya tidak bisa bertanggung jawab sama kayak di Twitter lah mas. Kan mereka kan seenak udel mereka kan kalau di Twitter mau ngata-ngatain apa. Jadi kalau kitanya yang cerdas, kitanya yang waras, ya udah biarin aja lah, gitu kan? Ya, benar. Ya itu memang itu banyak ya hal-hal seperti itu apalagi di Twitter. Nah ini nih memang bahaya. Kemarin di Twitter juga ada orang mau melaporkan episode saya ke KPI gitu. Ternyata KPI itu pinter gitu loh. Jadi ya udah. Nggak jelas kan kadang-kadang. Jelas ya, tinggal kita blok aja kalau hal-hal seperti itu memang. Nah tapi kalau seandainya Anda benar-benar mengunjungi DP, menurut Jupe, apakah DP mau menerima kamu di Rutan? Nah itu dia sih. Mau terima nggak ya aku kesana? Kalau waktu saya berada di dalam. Kalau kamu ke tempat saya terima pasti. Kalau iya, waktu saya berada di dalam dan dia mau datang, aku terima. Datang nggak tapi dia waktu itu? Nggak. Tapi kalau sekarang aku kesana nggak mau terima, ya berarti nasib. Ya berarti ya udah. Tapi kan intinya kita tuh kan orang baik harus jaga silaturahmi. Sudahlah yang berlalu sudah berlalu. Jadi saya cuma mau jaga silaturahmi aja. Hanya mau jaga silaturahmi. Cuma mau itu aja, tapi aku dibilang nama Ivan Gunawan, sama teman-teman saya semuanya, sama mama, sama banyak sekali yang bilang coba dipikirkan baik-baik. Terkadang niat baik belum tentu hasilnya baik. Apa kira-kira negatifnya kalau terjadi negatif? Kalau saya kesana entah dibilang saya cari empati lah, karena ini karena itu, karena ya pokoknya banyak yang bikin saya ini. Tapi sejujurnya mas saya mau banget kesana, saya mau kasih dia support bahwa saya sebagai warga binaan yang sebelumnya berada di sana, saya tahu gitu rasanya seperti apa setiap hari kita melakukan rutinitas yang sama di sana kan, tapi bisa melukis. Dan mas. Ini tulus ya, benar-benar tulus ya. Tulus mas, tulus lah. Okay. Ikut sana yuk. Sama kamu? Iya. Entah kalau dia nemuin kamu dia nolak saya gimana? Oke, tapi kita lihat lagi nanti karena masih banyak pembicaraannya, menarik sekali. Ya itulah tadi, hidup itu penuh dengan kejutan yang kita tidak bisa kontrol sebenarnya. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya juga akan tetap meminta kata bijak dari Anda yang ada di rumah untuk kirimkan ke Twitter @hitamputih_T7 dengan gunakan hashtag kata bijak. Kita tunggu siapapun yang akan kita pilih untuk kata bijak tentang episode hari ini. Akan ada hadiah untuk Anda dari Hitam Putih. Oke?
Jadi, oh iya, sertakan juga nomor telepon Anda nanti di sana. Hitam putih T7. Nggak ada underscore-nya ya? Karena... Oh, sudah tidak ada underscore-nya. Dari dulu memang tidak ada. Tapi ngomong-ngomong kata bijak, barusan Jupe ngasih kata bijak nih. Nih ya, dari mantan Sekjen PBB, Kofi Annan berkata, "There is no tool for development more effective than the empowerment of women." Itu katanya tuh benar-benar buat kita semua, ini benar-benar menginspirasikan aku bahwa sebagai perempuan, seharusnya kita saling menjaga dan mendukung satu sama lain, bukan saling membenci dan menjatuhkan. Karena kalau wanita bersatu, itu akan lebih baik lagi gitu, karena yang ditakuti sama pria-pria kan sebenarnya perempuan lebih tangguh. apalagi bersatu ya. Ya istri pertama ketemu istri kedua, ketemu istri, wah udah setengah mati itu pria-pria. Nah, yang saya mau tanya gini, tadi kan saya sempat tanya apakah DP pada saat Anda ada di penjara, apakah DP mengunjungi Anda? Tidak kan? Oke, apakah dari pihak film, sutradara, produser dan sebagainya mengunjungi kamu? Sutradara enggak, tapi Pak Shankar iya sama Bu Novi. Mengunjungi. Itu terakhir ya. Nah, lalu ada apa sumbangsi apa dari mereka ketika Anda ada di penjara? Enggak ada sumbangsi apa-apa. Tapi aku cukup senang ketika pada saat itu saya nggak dikasih rekaman video, tapi Pak Shankar kasih saya untuk yang masternya. Karena kan awal mula itu kan saya dilaporkan itu kan berdasarkan dari rekaman handphone, handphonenya Mbak Dewi. Tapi yang saya butuhkan pada saat itu karena saya nggak ada barang bukti, saya minta tolong banget sama Pak Shankar. Saya dikasih itulah hasil masternya. Yang makanya terbukti semuanya bahwa ya saya bisa melaporkannya balik. Oke, Dewi gini, Jupe gini, ini Dewi ada di penjara ya. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh Dewi sendiri dan persiapan apa sih kan baru masuk nih? Anda sudah mengalami hal itu. Karena saya bingung. Kiat gitu ya? Iya, makannya gimana, merawat tubuh gimana, wajah gimana dirawatnya. Penjara tuh seperti apa sih untuk wanita tuh sebenarnya? Kiat-kiatnya sih sebenarnya sih itulah di sana kita diajari kesederhanaan bahwa yang paling utama saya di sana nggak ada perawatan, tapi dengan kayak saya sholat subuh sholat 5 waktu. Setiap orang yang datang ke Pondok Bambu saya bilang, "Pek, lo perawatan?" "Enggak. Karena aku bangun subuh udah sholat kena air wudhu. Ini kena air. Jadi mukanya itu bersih banget gitu loh." Hidup lebih sehat juga. Hidup lebih sehat dari tidur teratur, makan teratur, kita dikasih makan juga di sana. Jadi dan banyak hal positif yang kita bisa ambil. Kalau ada yang bilang neraka itu penjara itu neraka, ya sebagian orang yang berpikir negatif akan berpikir seperti itu. Tapi ketika kita harus memaknai hidup kita dengan baik, positif, semua akan lebih indah gitu loh. Di dalam sana banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil. Di sana juga ada pengajian, kita bisa gabung pengajian, saya gabung pengajian di sana ada. Terus bisa belajar di sana sama Kak Enji, dia jago ngelukis, bisa belajar ngelukis. Jadi mungkin secara rohani lebih terpelihara ya. Bisa terpelihara. Nah, masalahnya DP itu sebelum ditangkap beberapa hari di sini baru tanam benang ke hidung, itu kan butuh perawatan. Oh. Saya nggak tahu itu, nggak ikutan Terus gimana? Ya makanya saya mau tahu perawatan muka gimana di sana. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Di situ nggak boleh ada dokter lain. Karena udah ada dokter Nadia, ada dokter-dokter lain yang sudah kompeten di sana. Oke, ini berlaku untuk semua tahanan? Semua tahanan, tidak dibeda-bedakan. Tidak ada beda. Berarti kalau misalnya Ratu Atut juga begitu dong? Enggak, sama semua. Karena waktu saya di dalam, semua sama. Saya ngeliat ada orang kaya, orang miskin, semua kita sama. Jadi tidak dibeda-bedakan. Itu bukti nyata ketika saya berada di dalam. Pokoknya itu yang Anda lihat pada saat itu ketika mungkin ya kalau kita ngomongin zaman dulu bagaimana, itu sudahlah zaman dulu. Tapi waktu zaman saya, itu waktu zaman saya, tidak ada dibeda-bedakan sana. Walaupun Anda artis? Walaupun saya artis. Tidak ada bedanya? Tidak ada beda-bedanya. Saya di Wapenaling. Saya juga di kamar rame-rame gabung dengan narapidana lain. Tidak dari miskin yang sama, semua sama. Nggak ada yang beda-bedanya. Oke. Nggak ada yang beda. Wah, oke. Nah, kalau seandainya DP bisa melihat tayangan ini, atau pasti ada yang menyampaikan ke DP kan? Mungkin ada yang menyampaikan. Ada yang mau Jupe sampaikan untuk ke DP pesan? Daripada kamu ke sana belum tentu diterima, belum tentu, lebih baik sekarang live di TV, ditonton, bisa disampaikan oleh keluarganya mungkin? Jangan, nanti saya sedih. Sampaikan sesuatu. Katanya ingin saya kayaknya lebih gentle itu untuk
ketemu aja. Karena kalau di TV terlihat kayaknya nanti ya ada ya, biasa yang tadi saya bilang di pelintir ini sosok iba, sosok apa, sosok empati. Saya lebih bahagia ketika niat baik saya itu diterima dengan baik dan saya ingin melihat dan pengen peluk bahwa hold on gitu, semua akan baik-baik aja. Karena ketika saya keluar pun saya banyak hal positif yang bisa saya ambil. Tadi saya juga dapat penghargaan, 4 penghargaan ini. Jadi pokoknya harus berpikir positif. Saya rubah pertanyaannya. Seandainya kamu benar-benar ke rutan dan ketemu dengan DP, apa yang pertama kali kamu lakukan? Saya tapi kayaknya nggak mungkin ngomong. Paling juga cuma langsung peluk aja. Peluk doang. Karena ketika saya berada di dalam sana, saya cuma minta satu pesan kepada orang-orang yang datang, mereka tidak boleh nangis. Sudah berat berada di dalam sana. Jadi untuk tidak nangis karena akan bikin beban kita yang berada di dalam. Jadi tangisan itu tidak perlu lagi. Peluk, kuatkan bahwa semuanya akan baik-baik aja, bahwa pintu portir itu masih akan terbuka dan kita semua akan mendapatkan ridho Allah yang lebih baik. Oke, baik. Terima kasih Jupe sudah hadir hari ini di Hitam Putih. Terima kasih banyak sudah hadir. Mudah-mudahan apa yang direncanakan dan sebagainya bisa berjalan. Mudah-mudahan cepat beres ya. Masalahnya apapun cepat beres, tidak berkepanjangan, tidak terus berbuntut, supaya cepat selesai juga. Dan pertanyaan terakhir untuk Jupe, kapok nggak berantem? Itu dia. Saya nggak mau berantem. Posisi tersebut itu bukan berantem buat saya. Jadi cakar-cakaran? Nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Acting itu. Itu jujur di situ kalau berantem saya nggak kayak gitu. Saya kalau berantem itu peluk-pelukan. Enggak, itu bukan berantem, itu enggak. Untuk apa namanya? Mungkin banyak saya ini memang cewek tomboy, Mas. Saya tuh cewek tomboy, cewek yang biasa. Saya tuh anak nomor 1. Jadi udah biasa dididik untuk yang maco kan, udah biasa dididik yang selalu menjaga diri. Jadi orang lihatnya kayaknya Jupe tuh kayaknya keras ya, Jupe kayak ini. Karena ini didikan saya sebenarnya saya tuh hatinya tuh Hello Kitty banget. Oke lah, apapun jadi itu. jangan kita cengin gitu. Jadi aku malu kalau tanya. Makanya aku tuh settingannya tuh pokoknya Jupe harus jadi Wonder Woman yang kuat yang ini. Makanya kalau ada orang yang terluka apa, aku cepet sedih gitu. Jadi aku kalau ditanya, Jupe lo ini. Ya begitulah, jadi saya memang nggak suka berantem karena berantem itu waktu kecil paling rebutan makanan sama adik, rebutan mainan. Oke. Jupe, terima kasih. Tetap jadi Jupe yang saya kenal dari dulu ya. Thank you. Dan selamat juga buat Jupe karena sudah dilamar sama Gaston. Wow. Di petisinya dia berdua mulu, gua pengen enak ngeliatinnya ya. Tapi kayak buat Anda Tadi ngajakin, tadi kan anaknya udah setuju. Oh iya, Tadi anaknya udah setuju ya. Udah setuju, mau punya mami baru mau kata anak saya tunjuk dia. Ini yang mana-mana tetap di Hitam. Walaupun Jupe-nya sudah pulang, ntar dulu. Tapi kita ada Anu, mungkin Anda belum pernah lihat ada orang naik motor dengan kaki jinjit ya, ini satu-satunya luar biasa. Wah. Parah lu. Katanya mau keren sih, gayain motor. Motor sama orang gedean motor. Ini motor baru, Mas. Apa ini? Tahun baru, motor baru. Gagah. Gagah. Keluaran terbaru dari Yamaha. Wih. Yamaha GT 125 Eagle Eye. Wow. Kenapa Eagle Eye, Mas? Kenapa? Karena lampunya kayak eagle. Oh, lampunya. Eagle tuh elang kan, Mas? Bener. Lampunya kayak eagle. Giginya? Giginya nggak apa-apa. Oh, gigi. Oh iya, motor. Matic, Ya, Mas. motor. Jadi saya kemana-mana sekarang pakai ini, Mas. Nyaman di bawahnya ya kan. Udah bodinya Ini memang gagah. kalau dinaikin distandarin gitu. Enggak sih, Mas. Tadi bilang kemana-mana naik ini. Biasanya dipegangin sama 2 orang. Jadi saya kalau kemana-mana sekarang naik Yamaha Eagle Eye GT 125, Mas. Oh, iya. Nyaman, enak, gagah, mewah, bertenaga, Mas. Yamaha GT 125 Eagle Eye. Luar biasa. Udah. Jadi kalau Anda kelihatan di jalanan ada Anu sudah naik motor mewah, nyaman, enak, silakan lemparin batu orang. Itu saya lagi ngojek. Karena cepatnya motornya nggak kena batunya gitu loh maksudnya. Karena bertenaga, Mas. Iya, oke. Nah, ntar saya mau ngomong. Lu naik motor apa jualan es sih? Heran ke tukang bubur.
Karena tadi udah ada Jupe, hari ini udah ada Anu, udah ada motor baru yang nyaman, gagah, enak, pokoknya lebih cepat daripada Anu, ya kan, bertenaga. Dan ada orang yang saya pilih, ini menarik sekali, quotes atau kata-kata bijak tentang hari ini. Ini dari @RezaOskar11. Ya, nah, saya nggak tahu nih original dia atau tidak, tapi menarik ya, saya belum pernah lihat ini. Anda mendapatkan uang Rp500.000 dari Trans 7 hitam putih. Selamat buat Reza Oscar 11 atau Reza Oscar 11, dan kata-katanya dari Reza adalah life is like a Flappy Bird. Nah, Anda pasti suka main Flappy Bird kan? Jadi hidup itu seperti Flappy Bird. Life is like a Flappy Bird. Sometimes up, sometimes down. Kadang ada di atas atau kadang naik dan kadang ada di bawah. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.